Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Rehan, NIM 19105505114. Di sini saya akan menjelaskan tentang CT scan kepala. Berikut adalah videonya. Karena ini videonya terlalu panjang, nanti saya skip saja. Teknik CT scan kepala. Seperti yang kita ketahui dan difokuskan untuk indikasi pemeriksaan CT. Indikasi pemeriksaan menurut Penrajer 2001, indikasi pemeriksaan CT scan kepala sebagai berikut. Scan kepala adalah tumor, ada masa dan lesi, ada metastase otak untuk mendiagnosa pendarahan intrakranial, ada aneurisma, kelainan pembuluh darah otak, ada abses, ada atrofi otak, kelainan post-trauma, kemudian ada kelainan post-trauma, ada kelainan kongenital juga. Nah, jika diperlukan injeksi media kontras, maka penjelasan kepada seperti persiapannya tentunya yang umum adalah adanya BUN SC. Injeksi media kontras. Benda logam serum kreatinin ditunjukkan hasil labnya. Kemudian benda logam atau aksesoris di daerah yang diperiksa untuk seperti kalung, anting, jepitan rambut, dan lain-lain harus dilepaskan. Isi inform consent jika pasiennya tidak melakukan median clamp atau training strap. Nah, ini untuk memfiksasi bagian kepala pasien agar tidak bergerak atau posisinya tetap sama, tidak berubah. Kemudian ada head clamp atau training strap di sini untuk seolah-olah mengikat pasiennya agar tidak terjatuh. Jika pemeriksaan ada selimut juga tabung. Kemudian jika pemeriksaan menggunakan media kontras, peralatan steril kita perlukan seperti alat suntik, spuit di atas meja pemeriksaan, head first, kepala dekat dengan gantry. Berarti maksudnya di sini kepalanya dia berada di dekat dengan gantry. Jadi setiap pemeriksaan CT scan itu memiliki variasi-variasi yang berbeda. Contohnya pemeriksaan bagian kepala di alat CT scan dipasang head holdernya. Pemeriksaan abdomen, thorax itu dipasang disesuaikan dengan pemeriksaan yang kita akan lakukan. Kemudian kepala diposisikan sehingga MSP mid sagittal plane sejajar dengan lampu indikator longitudinal. Pasien dengan diberikan selimut. Ini adalah contoh agar pasiennya tidak kedinginan di ruang CT scan pada saat pemeriksaan. Dipasang strappingnya, tidak diberikan pengganjal di kepalanya di sini agar mengurangi pergerakan dari kepala pasien tersebut. Agar tidak kedinginan dan merasa nyaman. Sini saya ingatkan kembali, long itu juga dipasang strappingnya di kepala agar mengurangi pergerakan kepala pasien pada saat scanning. Pergerakan pada kepala pasien. Nah, di sini ini adalah alat dapat kita lihat bersama-sama. Pada parameter skenogram di sini tentunya kepala lateral nanti akan ditampilkan. Kemudian yang kedua ada range-nya. Ada ring 1 di sini di basis kranii, batasnya sampai dengan pars petrus. Kemudian ada ring 2, ini pars petrus sampai vertex batasnya. Nanti kita lihat di gambarnya saja untuk memperjelas. Kemudian slice thickness di sini, yang ring satunya itu 2 sampai 5 mm. Kemudian ring 2-nya itu 5 sampai 10 mm. Kemudian untuk FOV di sini 24 cm. Kemudian untuk gantry-nya sendiri, sudut gantry di sini tergantung pada besar kecilnya sudut OML dengan garis vertikal. Jadi menyesuaikan ya posisi kepala pasien pada saat pemposisian pada gantry. QV yang digunakan 120. MA-nya 250 sampai 300, rekonstruksi algoritmanya soft tissue, window wide-nya di sini untuk otak, HU-nya 0 sampai 90, kemudian otak pada fossa posterior di sini. Nah di sini yang dapat scanogramnya kita lihat bersama-sama. Ini ada ring 1, ada ring 2. Di sini untuk ring 1-nya di sini batasnya adalah dari basis kranii sampai dengan ada alat berbagai macam vena paling superior dari otak. Ini gambaran normal CT scan kepala. MI parisa yang kita sebutkan. Nah, di sini
Nah, ini potongannya dapat kita lihat. Kurang lebih dia posisinya di sini, hasil gambarnya di ini yang terlihat. Ini bagian-bagiannya. Ini sekedar paham saja. Ini yang ini adalah anterior sinus yang ini potongan aksial. Ini yang keempat ya, tingkat medial ventricle. Nah, ini kurang lebih dia ada di posisi sini. Ini dapat terlihat. Yang nomor A-nya di sini, anterior corpus callosum. Yang B-nya anterior. Ada kelima, kurang lebih posisinya dia berada di sini. Di sini ada anterior corpus, kemudian callosum, kemudian anterior horn. Di sini ventricle lateral kiri, ventricle 3. Kemudian yang nomor D-nya pineal gland, kemudian nomor E-nya adanya tumor, kemudian adanya infeksi dan kelainan pada sistem vaskuler. Kita membutuhkan penggunaan media kontras untuk memperjelas gambar sebagai penyengat atau enhancement. Kemudian jenis media kontras yang digunakan yaitu non-ionik dengan volume 30 sampai 50 mili. Jadi kontras untuk kepala itu kan kita sering gunakan yang botolnya 50 mili, 50 mili presisi. Kemudian kontras disuntikan ini 1 sampai 3 mili per detik. Kemudian di sini sebuah gambaran CT scan tanpa kontras dan menggunakan kontras. Yang di sebelah kiri di sini terlihat tidak terlihat dan nah ini kita kasus ada pesawat CT scan. Ini adalah simulasi pemeriksaan. Oke, yang pertama ini namanya menginput ID pasien. Seperti biasa kita masukkan nama pasien ID, tanggal lahir pasien, jenis kelamin, umur dan lain sebagainya, jenis pemeriksaan juga di sini. Kasusnya apa, curiganya head first pasien supine. Kita atur diklik ya. Pilih head, kemudian head first pasien supine. Kalau pasiennya lalu kita pilih head first tidur supine. Nah, di sini biasanya sudah teratur pada pesawat CT scan langsung dan lain-lain, menyesuaikan sudah terprogram ya, seperti itu. Penyesuaiannya juga PV ada scan time dan delay-nya berapa second dan lain sebagainya. Nah, ini lanjut lagi, ini proses sudah masuk topogram, scan topogram. Di sini terlihat ada kepala lateral, di sini kita bikin range-nya di sini. Oke, ini setelah kita atur. Kita membuat range-nya, range 1. Parameternya di sini. Oke, kita lanjutkan. Ketika ini sudah diatur, tinggal dipencet scan pada tombol scan, dia akan siap untuk melakukan scanning aksial ya. Ini hasilnya. Oke. Gambaran dari kepala CT scan kepala aksial. Oke-nya sudah berkomunikasi. Ini adalah tombol yang digunakan untuk saat keadaan emergensi. Nah, kemudian juga ada alat start scan-nya sini. Kemudian ketika sudah siap, ini ada tombol stop untuk kasus emergensi di tengah-tengah jalannya pemeriksaan. Menggunakan ini adalah alat shearing injector memasukkan kontrasnya. Untuk kita gunakan alat ini. Berapa flow rate yang kita gunakan, berapa cc per sekian detik nanti pemasukannya ini bisa kita atur. Nah, ini proses sudah ke tahap. Ini adalah printer yang sudah. Biar mempermudah rekan-rekan memahami, saya akan coba putarkan sebuah video registrasi pasien yang keluar di sini. Ini adalah contoh penginputan datanya. Ya, klik. Kali ini proses pengambilan gambarnya. Ini akan muncul yang saya bilang tadi, ada yang bisa dua, ada yang langsung tergantung alat awal yang pertama. Lalu ini adalah gambaran finalnya. Terprogram, dalam ini juga diklik-klik. Kontras intinya. Oke. Lalu kita edit. Dan sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.